Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, di atas Islam dan iman, di atas taufik dan hidayahnya. Bersama-sama kita tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi umur, sesungguhnya manusia ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman serta beramal saleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling berwasiat di atas kebenaran serta saling berwasiat di atas kesabaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughil Maram. Dan alhamdulillah kita masuk pada bab yang kedua, yaitu babu al-birri wassilah. Bab al-birri wassilah, yaitu bab tentang berbakti kepada kedua orang tua serta as-silah, yaitu silaturahmi, menyambung silaturahmi. Saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, babu albir wasilah, hadis yang pertama ini yang kita kaji, yaitu hadis tentang keutamaan silaturahmi. Keutamaan silaturahmi, sambunglah silaturahmi, maka Allah panjangkan umur dan luaskan rezeki. Ya, tema kita sambunglah silaturahmi, maka Allah luaskan rezeki dan Allah panjangkan umur kita.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yusata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rizki untuknya, wa an yunsa'a fi athari, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan motivasi serta dorongan agar kita semangat untuk menyambung silaturahmi. Maka barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, Masya Allah, tentu rezeki ia mencakup semua kebaikan dunia, bahkan semua kebaikan akhirat itu rezeki. Ya, rezeki tidak hanya rezeki harta, bahkan rezeki kesehatan lebih besar daripada rezeki harta. Apalagi rezeki ilmu, ya, rezeki hidayah, rezeki taufik, demikian juga sunnah. Kita sampai kepada mengilmui Al-Quran dan sunnah serta memahami dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka itu rezeki yang paling besar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga, faqad faza, maka sungguh ia telah beruntung, ia telah sukses. Ya, inilah rezeki yang paling besar Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ketika ia diselamatkan dari api neraka, ia dimasukkan di dalam surga, faqad faza, maka sungguh ia telah beruntung, ia meraih rezeki yang paling besar. Ini ayah bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, rezeki yang Allah berikan untuk kita, rezeki tanpa batas. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, sungguh kalian tidak mampu menghitungnya. Wa qalilun min ibadiy syakur. Namun sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka bagi yang berbahagia ini, kita kaji bersama di antara sebab untuk diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur adalah menyambung silaturahmi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, awal hadis ini man ahabba, barang siapa yang ingin, barang siapa yang suka. Ini isim syarat ya, kalau dalam bahasa Arab ya, isim man, isim syarat, ahabba jawab syarat atau fi'il syarat. Kemudian jawaban syarat, fal yasil rahimah, sambunglah silaturahmi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, jawabannya fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahmi. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, an yubsata lahu fi rizkihi, yang ingin diluaskan rezekinya, ingin dibanyakkan rezekinya, ya, semua kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ingin diperbanyak, maka cintailah silaturahmi, hendaklah suka dengan silaturahmi. Wa yunsa'a lahu fi umri,
Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan, dia ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan umurnya, yaitu di akhir kedatangan ajalnya. Ternyata ini bisa, para bunda, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin diakhirkan ajalnya, maka ada jalannya. Salah satu yang besar adalah silaturahmi. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Fa wa yunsa'a lahu fi rizqihi fi asarih. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Silaturahmi kinayah 'anil ihsan ilal aqrabin. Menyambung silaturahmi adalah ungkapan dari berbuat baik kepada kerabat, keluarga dan kerabat. Jadi menyambung di sini adalah ihsan, al-ihsan, yaitu berbuat baik. Ya, kepada siapa kita berbuat baik? Maka yang pertama adalah ar-rahim, kepada rahim kita. Ini ayah bunda. Kalau ingin berbuat baik kepada siapa? Yang pertama, prioritas untuk kita berikan kebaikan lahir dan batin, ya, kepada siapa? Kepada rahim, ya, kepada rahim kita. Dan rahim ini, keluarga dan kerabat, ini yang paling dekat siapa? Para bunda, menyambung silaturahmi itu yang paling dekat kepada siapa? Yang paling wajib kepada siapa? Kedua orang tua. Ya, menyambung silaturahmi yang paling besar kepada kedua orang tua. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menggabungkan antara silaturahmi dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena ternyata berbakti kepada kedua orang tua ini adalah silaturahmi yang paling agung, kewajiban silaturahmi yang paling besar. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, at-tafaddul alaihim wa rifqu bihim. Hendaklah kita memberikan kebaikan kepada mereka serta berlemah lembut kepada mereka. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah yang disebut silatu ar-rahim. Fal yasil rahimah, menyambung, sambunglah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, menyambung silaturahmi. Qad yakunu bil mal wa bil khidmah wa biz ziarah wa nahwiha. Menyambung silaturahmi itu bisa dengan harta, bisa dengan khidmat atau mengabdi, bisa dengan mengabdi, menyervis, memberikan pelayanan. Wa biz ziarah, silaturahmi juga bisa dengan ziarah, dengan berkunjung, dengan silaturahmi, dengan menyambung ziarah, ya, dengan kita berkunjung kepada rahim kita, wa nahwiha, dan semisalnya. Jadi kalimat sambunglah dengan apa? Menyambung dengan semua kebaikan yang bisa sampai kepada mereka dan dengan mencegah keburukan, jangan sampai menimpa mereka. Ini menyambung silaturahmi, memberi kebaikan dan mencegah dari keburukan, ya, jangan sampai keburukan menimpa kepada rahim kita. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama berbeda pendapat siapa itu rahim yang wajib disambung. Ya, keluarga, kerabat yang wajib disambung siapa saja? Pendapat yang pertama, kullu dzi rahim mahram, yaitu semua rahim kita yang menjadi mahram. Yang menjadi mahram, seandainya kita laki-laki dan orang tersebut perempuan tidak boleh menikah, maka itu mahram. Ya, maka itu wajib disambung kepada bapak,
ya, ibu, kakek, nenek, ya, dan seterusnya. Kemudian anak, cucu, cicit, dan seterusnya. Ya, kemudian menyamping itu saudara dan saudari kandung, saudara-saudari sebapak, saudara-saudari seibu, ya. Demikian paman dan bibi dari saudara bapak dan saudara ibu. Ini semuanya mahram kita. Ya, jelas Bapak Ibu, ayah bunda. Siapa yang wajib untuk disambung itu yang keluarga atau kerabat yang mahram kita. Siapa mahram kita? Seandainya beda jenis, ya, ibu-ibu dengan yang laki-laki. Atau kalau itu ibu-ibu, seandainya ibu-ibu laki-laki, maka itu mahram, ya. Maka itu pendapat yang pertama, itu yang wajib disambung. Wajib disambung siapa? Kita ulang ke atas, siapa tadi? Bapak, ibu, ya, orang tua. Kemudian kakek, nenek, ya. Kakek, nenek itu dari siapa? Dari bapak dan dari ibu, ya. Kita punya kakek nenek dari bapak, kakek nenek dari ibu. Kemudian seterusnya, ya, buyut, ya, buyut kakung, buyut putri, demikian dari bapak, dari ibu, ya, terus ke atas itu semuanya mahram kita, semuanya mahram kita. Maka itu wajib disambung, bukan sunnah para bunda, bukan hanya dianjurkan tapi diwajibkan, ya, diwajibkan untuk disambung. Itu yang ke atas. Ya, ke bawah siapa? Anak, ya, anak. Kemudian anaknya anak siapa? Cucu, ya, anaknya cucu, dan seterusnya. Itu semuanya wajib kita sambung, ya. Ini yang ke bawah. Ke samping ada dua, saudara-saudari dan paman bibi. Ya, saudara-saudari kandung seayah seibu, ataupun saudara-saudari seayah, bapak sama ibu beda, ya. Atau saudara-saudari seibu, ya, ibu sama tapi bapak beda, ya. Itu semuanya masih wajib kita sambung. Ya, masih wajib kita sambung. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu semua wajib kita sambung, ya, di mana silaturahmi ke samping, demikian saudara dan saudari kandung sebapak maupun seibu. Kemudian saudara-saudari bapak dan ibu kita itu siapa? Paman dan bibi, ya, paman bibi dari ayah, paman bibi dari ibu, ya, itu juga mahram kita. Itu juga mahram kita. Maka menyambung Pak D, Bude, ya, Pak Le, Kule dari saudara bapak, dari saudara ibu, itu wajib kita sambung karena itu mahram kita. Ya, ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lebih sempit. Siapa yang wajib disambung? Yang wajib disambung itu semua ahli waris. Yang kedua, ini pendapatnya semua ahli waris. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Yang mewarisi mungkin anak, bapak ibu, ya, dalam ilmu waris yang selalu mewarisi ada tiga. Selalu mendapat warisan itu tiga. Siapa? Bapak ibu. Yang pertama, bapak ibu itu pasti mendapat warisan kalau anak meninggal. Kemudian yang kedua siapa? Selain bapak ibu, anak, ya, maka anak laki, anak perempuan pasti dapat warisan. Kalau ayah bunda meninggal, maka pasti anak itu mendapat warisan. Yang ketiga siapa? Suami istri, ya. Kalau yang meninggal suami, istri mendapat warisan dari harta yang ditinggalkan suami. Kalau istri yang meninggal, maka suami mendapat warisan dari istri yang meninggal, ya. Jadi ini selalu tiga golongan ini selalu mendapat warisan. Adapun yang lain belum tentu, tergantung, ya. Kadang kakek nenek kadang dapat, kadang tidak. Cucu kadang dapat, kadang tidak. Saudara kandung, saudari kandung kadang dapat, kadang tidak. Paman bibi juga sama, kadang dapat, kadang tidak, ya. Ini untuk warisan. Maka yang wajib kita sambung pendapat yang kedua semua ahli waris, semua yang akan mewarisi
Ya, semua yang akan mewarisi harta kita kalau kita meninggal. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah siapa yang wajib kita sambung dalam silaturahmi. Kemudian yang ketiga lebih luas, semua kerabat. Ya, semua kerabat harus kita sambung. Semua yang punya hubungan kerabat dengan kita, maka sambung ya. Sawun kana mahraman aw ghairuh, walaupun mereka itu mahram atau bukan mahram. Ya, mahram kita ataupun bukan mahram kita, selama itu masih kerabat, maka wajib untuk disambung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini dari sisi siapa yang wajib kita sambung dari silaturahmi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada pelajaran yang kita ambil dari hadis ini tadi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Pelajaran yang pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, yaitu diambil dari surat Ar-Ra'd ayat 21. Surat Ar-Ra'd ayat 21. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi, dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan Allah, an yusala, untuk disambung, yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhannya, wa yakhafuna su'al hisab, mereka takut akan buruknya hisab. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang Allah sebutkan keutamaan an yusala, dia yasiluna ma amarallahu bihi an yusala, mereka lah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya adalah menyambung silaturahmi. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, kewajiban untuk menyambung silaturahmi ya. Dan ini sangat penting ya ayah bunda untuk kita sambung ya. Kita tidak boleh melalaikan ya, kita tidak boleh meremehkan, tapi juga tidak boleh berlebihan yang ternyata itu juga melanggar batasan ya. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, kebiasaan di kita dengan di tempat lain terkadang tidak sama. Ya, terkadang tidak sama. Ada sebagian itu yang biasa disambung, yang biasa dekat disambung, itu hanya mungkin orang tua, kakek nenek, ya, anak cucu, ke samping saudara, ya, saudara kandung baru kemudian masih nyambung. Ya, kemudian paman bibi, ya, masih sedikit nyambung, ya. Ada sebagian yang seperti itu. Ya, kalau sudah bicara sepupu, kadang sudah tahu itu sepupu saja. Ya, tapi nyambung tidak terlalu ya. Maka ini tadi melalaikan atau meremehkan dalam silaturahmi. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Ada sebagian yang luar biasa dalam silaturahmi ya. Sehingga sepupu itu masih seperti saudara kandung ya, dekat sekali. Dia dekat sekali. Yang tahu itu keluarga, itu saudara, itu masih keluarga ibu, itu masih keluarga ayah, ya semuanya disambung, masya Allah. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Namun batasan-batasan tetap harus dijaga. Karena dengan sepupu itu mahram bukan? Ayah bunda, sepupu mahram bukan? Bukan ya, sepupu bukan mahram ya. Kalau kita punya paman, punya bibi, kemudian putra putrinya, itu sepupu kita, itu mahram kita bukan? Bukan ya, dekat tapi bukan mahram. Seandainya menikah dengan sepupu boleh tidak? Boleh ya, menikah dengan sepupu boleh. Ya, ini karena memang bukan mahram ya. Artinya kalau menyambung silaturahmi dengan sepupu ya secukupnya. Kalau itu lawan jenis ya secukupnya. Jaga jarak dalam artian batasan bukan mahram ya. Jangan sampai kemudian jabat tangan misalnya, apalagi cipika-cipiki misalnya ya. Jangan ya, itu orang lain dari sisi mahram ya, itu bahkan boleh dinikahi. Ya, boleh dinikahi. Ini ayah bunda rahimati wa rahimakumullah.
Kemudian kalau punya paman, panjenengan punya paman, atau sebaliknya punya bibi, kemudian suaminya bibi, itu mahram bukan? Ya, suaminya bibi mahram bukan? Bukan, ya, bukan. Sehingga jabat tangan dengan suaminya bibi boleh tidak, ayah bunda? Tidak boleh, ya, karena bukan mahram, ya. Bukan mahram. Yang boleh itu paman langsung, saudaranya bapak, saudaranya ibu, lah itu, ya, itu mahram, ya. Jenengan safar bisa ditemani, jenengan haji bisa ditemani, itu mahram. Tapi kalau suaminya bibi, ya, saudarinya ibu, saudarinya bapak punya suami, ya, suaminya bibi, itu mahram bukan, ayah bunda? Bukan, ya, itu bukan mahram, ya. Bukan mahram, artinya bukan mahram kalau misalnya bibi meninggal, ya, kemudian suaminya bibi tadi kemudian menikahi Anda, boleh tidak? Boleh, ya. Jadi karena itu bukan mahram, ya, bukan mahram, makanya boleh, ya. Tapi kalau menggabungkan, ya, itu yang nggak boleh, ya, menggabungkan seorang istri dengan bibinya, ya, yang menikah 2, 3 seperti itu. Ini kita bicara fikihnya, ya bunda. Seperti itu tidak boleh menggabungkan. Tapi kalau meninggal boleh, sama seperti saudari. Ya, saudari ipar itu mahram bukan, ayah bunda? Saudara, ya, saudaranya suami itu mahram bukan? Bukan, ya. Seandainya suami meninggal kemudian saudaranya menikahi Anda, boleh tidak? Boleh, karena bukan mahram, ya, boleh. Ini, ya, batasan-batasan ini kita jaga. Makanya sampai Rasulullah SAW menyebutkan alhamu al-maut, hati-hati kalian dengan saudara ipar, karena saudara ipar itu maut. Apa maut? Kematian, ya, bahaya kematian. Kenapa? Karena merasa dekat, merasa adiknya, merasa kakaknya, merasa itu saudara suami, ya, merasa itu saudari istri kalau buat laki-laki, ya, kemudian merasa dekat. Ketika merasa dekat seperti itu, tidak tahu batasannya, syaitan masuk. Nah, disitulah terjadi fitnah-fitnah, ya, terjadi fitnah-fitnah. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Maka ipar al-maut, ya, ipar itu kematian, artinya jaga batasan-batasannya di dalam syariat Islam. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita adalah yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Hendaklah mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu menyambung silaturahim. Jamaah rahimakumullah, yaitu silaturahmi, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ar-rahim mu'allaqah bil 'arsy. Ya, rahim itu tergantung di 'arsy. Ya, rahim itu tergantung di 'arsy. Taqul man wasalani wasalahullah. Ya, ia mengatakan barang siapa yang menyambung aku, ya, wasalahullah, maka ia akan disambung oleh Allah. Ayah bunda rahimakumullah, hadis sahih, rahim pada hari kiamat akan menuntut kita. Ya, rahim pada hari kiamat itu akan menuntut kita. Barang siapa yang menyambung maka akan disambung. Sebaliknya, barang siapa yang memutus maka pasti akan diputus. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena kalau kita bicara kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, itu ternyata ada pada silaturahmi. Ada pada silaturahmi. Kalau kita sangat baik dalam silaturahmi, sangat menjaga silaturahmi, sudah pasti kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah, ya, dosa yang paling cepat dibalas oleh Allah, diantaranya dosa apa?
memutus silaturahmi. Itu dosa yang paling cepat dibalas di dunia sebelum akhirat. Ya, ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, maka takut ya dengan memutus silaturahmi. Sebaliknya semangat agar kita selalu menyambung, semangat untuk menyambung silaturahmi. Saudara-saudari ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, pelajaran selanjutnya, silaturahmi adalah sebab yang sangat kuat. Dia sebab yang sangat kuat untuk meraih luasnya rizki dan berkahnya umur serta panjangnya umur. Karena panjang umur dia akan mengantarkan kita kepada amal soleh. Panjang umur mengantarkan kita untuk banyak mengambil bekal menuju kepada akhirat. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, keutamaan dari silaturahmi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan panjang umur. Seperti apa panjang umur? Kalau kita sandingkan dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan jika ajal mereka sudah datang, maka tidak diakhirkan dan tidak dimajukan. Surat Al-A'raf ayat 34. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Al-A'raf ayat 34, di mana hadis kita menyebutkan silaturahmi itu memanjangkan umur. Tapi dalam surat Al-A'raf ayat 34, kalau ajal itu datang maka tidak dimajukan dan tidak diakhirkan. Ini seakan bertentangan, ya ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Seakan hadis menyebutkan bahwa umur itu bisa dipanjangkan, ajal bisa diakhirkan, tapi ayat ini mengatakan tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walaupun sekejap. Iya, bagaimana menggabungkannya? Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, bahwa dipanjangkan umur itu artinya diberikan keberkahan dari umur. Kalau umurnya sama, apa yang dicatat di Lauhil Mahfuz sama, ya, apa umur yang dicatat di Lauhil Mahfuz, kalau mungkin dikasih umur 75 tahun, 85 tahun, ini sama. Tapi yang beda apanya? Berkahnya umur, ya. Keberkahan umur ini yang kemudian Allah luaskan, Allah panjangkan. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Kalau antara dua orang, ya, antara dua bunda, yang satu bunda waktunya dilewatkan begitu saja, jalan-jalan, ya, ke mall, ya, apa yang walaupun perkara mubah, selesai malam hari dapat apa, ya, tadi dapat jalan-jalan, dapat ke mall, ya. Tapi ada bunda satu lagi pagi hari sudah, ya, membaca zikir pagi, ya, kemudian membaca Al-Quran sampai terbit matahari, siap-siap waktu duha gini sudah datang ke majelis ilmu, ya, sampai zuhur, mendekati zuhur, demikian. Banyak beramal saleh. Kira-kira amalnya sama tidak ayah bunda antara dua ibu tadi? Tidak sama. Yang satu penuh dengan berkah, ya, sama-sama melewati satu hari, sama-sama ditambah umur satu hari. Tapi yang satu amalan yang biasa-biasa saja, bahkan yang tidak baik mungkin untuk dosa dan maksiat, sedangkan yang satu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan umur yang berkah, ya, umur yang berkah, sehingga waktu yang Allah berikan itu penuh dengan keberkahan. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, makna yang pertama. Dipanjangkan umur, makna yang kedua, benar-benar dipanjangkan umurnya. Ini Allah tambahkan umurnya.
sehingga di dalam catatan yang dipegang para malaikat itu menyebutkan umur, tapi yang ditulisan Allah di Lauhil Mahfuz Allah tambahkan umurnya. Karena para bunda, takdir itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, takdir untuk 1 tahun. Ini pentingnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena di malam tersebut takdir 1 tahun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu diturunkan selama 1 tahun, diberikan untuk para malaikat, sehingga dipegang oleh para malaikat takdir 1 tahun di langit dunia. Ya, maka itu misal contohnya seorang bunda dalam catatan di tangan para malaikat umurnya sampai 70 tahun atau sampai 60 tahun misalnya, sampai 60 tahun. Tapi ternyata di dalam catatan di Lauhil Mahfuz yang ada di langit yang ke-7 itu di tangan Allah, itu di dalam catatan Allah ternyata ditambahkan umurnya 20 tahun. Ya, 60 tahun plus 20 jadinya berapa? 80. Antara 60 sampai 80 ini Allah pun berikan sebab untuk hamba ini. Apa sebabnya? Ia tergerak hatinya untuk menyambung silaturahmi, salah satunya. Semangat silaturahmi. Ia coba lihat-lihat lagi siapa keluarga saya, siapa kerabat saya, siapa yang masih ada hubungan, apalagi yang wajib tadi cari kakak, nenek, buyut, anak, cucu, cicit, saudara, saudari kandung, sebapak, seibu, semuanya dicari. Kemudian paman, bibi, ya, dari bapak, dari ibu semua dicari. Wah, semuanya sudah selesai silaturahmi, maksudnya sudah disambung semuanya. Coba cari yang sunnah, silaturahmi yang sunnah. Oh iya, sepupu saya banyak, ada yang di sana, ada yang di sana. Iya, mungkin nggak bisa ketemu, nggak apa-apa. Saya WA dulu, ya ngobrol di WA dulu. Sudah mulai asik, ya sudah mulai merasa nyaman obrolan di WA. Boleh tidak video call misalnya, kemudian video call ya. Subhanallah disambung. Ya minta alamat, mungkin ada kelonggaran harta, bisa kirim sesuatu, lagi panen di rumah, panen mangga, panen durian misalnya, ya kok tak kirim. Ini silaturahmi. Sehingga sebab-sebab ini Allah mudahkan untuk hamba ini yang ditambah umurnya 20 tahun tadi. Sehingga benar-benar tambahan umur itu Allah tambahkan beneran, dan itu dicatat di Lauhil Mahfuz. Tapi di tangan para malaikat umurnya 60 tahun. Kemudian Allah siapkan tadi kemudahan-kemudahan yang menjadi sebab untuk bisa panjang umurnya, sehingga ia beramal, yang bisa memanjangkan umurnya. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat yang menjaga catatan amal tadi, tambahkan ibu fulanah 20 tahun, tambahkan ibu fulanah 10 tahun. Tujuannya apa ini tadi, ayah bunda? Agar lebih semangat beramal saleh, lebih bersungguh-sungguh beramal saleh, lebih kuat untuk bersiap, ya, untuk menyambut hari akhirat dan seterusnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Baik itu panjang umur artinya diberkahi umurnya, itu benar. Atau tafsiran yang kedua juga benar, memang ditambahkan umurnya di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda rahimani wa rahimakumullah, ya, inilah silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggambar kalian di dalam rahim sesuai kehendak Allah. Ayah bunda, kita ini tidak ada yang sama, karena yang menggambar, yang maha mencipta siapa? Allah, ya. Makanya kita tidak ada yang sama. Jari kita ada yang sama tidak, ayah bunda? Tidak ada, karena Allah yang menggambar. Padahal penduduk yang hidup sekarang ini di atas bumi ada berapa? Ada 8 miliar, ya. Itu 8 miliar, jarinya ada yang sama tidak? Kok bisa? 8 miliar tidak sama, subhanallah, ya. Demikian Allah yang maha menggambar, Allah yang maha membentuk, ya. Demikian juga kalau mata, ya, sekarang ada scan mata, ya. Ternyata mata ada yang sama tidak, ya bunda? Tidak ada yang sama, ya. Makanya HP-HP sekarang cukup scan dengan
Cukup scan dengan wajah saja sudah mendetek kalau ini pemiliknya ya, ini yang diizinkan untuk membuka ya, Masya Allah ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ini ayah bunda, kemudian Allah sambung wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Maka ulul arham yaitu kerabat, keluarga, sebagian itu lebih besar haknya di atas sebagian yang lain dalam kewajiban menyambung silaturahmi. Kalau kita paham kewajiban silaturahmi seperti ini, kalau kita ingin berbuat baik kepada siapa ayah bunda? Kepada rahim kita, ini yang paling utama. Kadang ada orang itu baik tapi kepada orang-orang jauh, kepada orang lain baiknya Masya Allah, tapi dengan kerabat, dengan rahim sendiri tidak. Itu prioritasnya benar tidak ayah bunda? Tidak benar ya. Dia dibelikan ini, dibelikan itu, tapi orang lain, padahal yang saudara kandung sendiri kurang, masih kurang, tapi dibiarkan ya. Itu benar tidak ya bunda? Alhamdulillah kita belajar ilmu sehingga kita tahu mana yang al-aula fal-aula, mana yang lebih utama, kemudian setelahnya dan setelahnya. Kalau yang wajib tadi sudah disambung semuanya, ya kita punya kelonggaran harta, sudah kita bagikan harta untuk mereka, untuk membantu mereka, sudah cukup, alhamdulillah, silahkan keluar ya, silahkan keluar setelah itu. Keluar pun demikian, ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih utama, mana yang layak untuk dibantu dan seterusnya. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Rahim terbagi menjadi dua, ya. Ini ayah bunda rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yaitu yang punya mahram, ya, ar-rahim al-mahram, yaitu rahim yang punya hubungan mahram. Itu yang tadi kita sebutkan, punya hubungan mahram. Seandainya itu laki dan perempuan, maka boleh menjadi mahramnya dalam safar. Ya, boleh menjadi mahramnya dalam safar. Mahram dengan wali nikah sama tidak ayah bunda? Kalau bicara mahram tadi, mahram untuk safar, mau pergi jauh, siapa laki-laki yang boleh menemani? Mahramnya. Mahramnya sudah kita sebutkan dari ke atas itu, yang laki-laki ya, kakek, bapak, kakek ya, baik itu bapak, kakek, dari ayah, dari ibu, semuanya itu bisa menjadi mahram safar. Kemudian ke bawah itu anak ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki, semuanya bisa menjadi mahram dalam safar. Kesamping tadi ada saudara ya laki-laki, itu bisa menjadi mahram, baik saudara kandung atau sebapak ya, seibu, itu semuanya boleh menjadi mahram. Demikian juga paman ya, paman yaitu paman dari bapak, paman dari ibu, semuanya boleh menjadi mahram. Tapi kalau wali dalam nikah siapa? Ayah bunda yang boleh menjadi wali siapa? Khusus yang punya hubungan semuanya laki-laki, tidak boleh terputus perempuan. Itu yang boleh menjadi wali nikah. Makanya ayah, kakek dan seterusnya, itu yang semuanya sambungnya laki-laki. Ke bawah itu anak ya, cucu ini harus anaknya laki-laki, nggak boleh anak perempuan. Ya, cucu laki-laki tapi lewati anak perempuan, itu tidak bisa menjadi wali karena lewat perempuan. Dia nyambung dengan ibu itu lewat anak perempuan, maka tidak boleh menjadi wali. Wali itu semua ya, sambungannya, nasabnya itu lewat laki-laki, ya harus laki-laki. Jadi kalau ibu punya dua anak perempuan, satu anak laki, satu anak perempuan, anak laki punya anak laki-laki, berarti cucu laki-laki. Boleh tidak kalau menikahkan ibu seandainya demikian? Boleh. Tapi ibu punya anak perempuan, anak perempuan punya anak laki-laki, boleh tidak ini cucu laki-laki menikahkan ibu? Tidak boleh. Kenapa? Karena melewati perempuan, maka itu tidak boleh. Ya, sama dengan saudara. Iya, saudara laki-laki semuanya boleh menikahkan sebagai wali kalau tidak ada wali yang lain. Jadi kita anggap ya, cari wali semuanya sudah pada meninggal, tidak ada kecuali saudara laki-laki boleh tidak menjadi wali. Ya, mas, adik yang laki-laki boleh. Ya, kalau keponakan boleh tidak menikahkan? Keponakan boleh. Tapi keponakan yang siapa? Yang anaknya anak laki-laki atau saudara laki-laki.
Ya, ibu punya dua saudara, ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Saudara laki-laki punya anak laki-laki, ini keponakan laki-laki, boleh tidak menikahkan ibu menjadi wali? Boleh, karena lewat laki-laki ya. Tapi kalau saudari ibu yang punya anak laki-laki, boleh tidak menikahkan ibu? Tidak boleh, karena melewati ya perempuan. Ini wali ya. Makanya paman juga demikian. Ya, paman dari saudara ibu menikahkan boleh tidak? Tidak boleh, karena melewati ibu ya, melewati perempuan. Ya, yang boleh menikahkan yang melewati laki-laki, paman, yaitu saudara bapak ya. Saudara bapak, saudara laki-laki bapak boleh, itu paman. Ya, menikahkan boleh. Anaknya boleh tidak, berarti sepupu. Sepupu bukan mahram, tapi kalau menjadi wali boleh. Ya, maka anaknya paman, paman yang saudara bapak itu boleh menikahkan. Ya, kita punya paman saudara bapak, ya, punya saudara bapak laki-laki itu paman ya. Menikahkan boleh. Anaknya yang laki-laki boleh tidak menikahkan? Boleh, ya boleh. Sampai di situlah wali ya, sampai di situ sejauh itu wali. Ya. Tapi kalau tadi perempuan melewati perempuan, walaupun satu perempuan tidak boleh, tidak bisa menjadi wali. Jadi wali khusus semuanya nasab laki-laki, ya, itu yang boleh menjadi wali. Kalau semua wali tidak ada, anggap tidak ada wali semuanya, maka yang menjadi wali siapa? Wali hakim ya, KUA. Lapor ke KUA, sampaikan semuanya, dari semua yang bisa menjadi wali tidak ada sama sekali. Minta ya, jadi disebutkan persyaratan tentunya. Seperti tadi anaknya paman, bahkan menikah boleh, itu bukan mahram, maka itu rahim tapi non mahram ya, sehingga itu yang tidak wajib, artinya sunnah untuk disambung dalam silaturahmi. Baik, ayat kedua rahimahullah, kita sebutkan di sini keutamaan silaturahmi. Yang pertama, menguatkan hubungan kerabat. Ya, yang pertama menguatkan hubungan kekeluargaan, hubungan kerabat. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Dalam hadis yang sahih, ini ayat muda penting untuk kita ajarkan kepada keluarga, kepada anak-anak. Ya, itu paman, itu bibi, yaitu kakek, itu saudaranya kakek, yaitu saudaranya. Ajarkan kepada anak-anak ya. Kalau paham tidak paham sama sekali, bagaimana mau menyambung ya. Tadi yang saya sebutkan sebagai daerah itu sampai sepupu saja dekat sekali, seperti saudara kandungnya. Kenapa? Memang itu tugas orang tua. Ini penting ayah bunda sempatkan waktu untuk silaturahmi, bawa anak-anak kepada keluarga, sehingga mereka biasa ketemu. Kalau nggak pernah ketemu, canggung tidak? Canggung, seakan ada jarak. Tahu itu sepupu saya, itu putra paman saya, itu putra bibi saya. Tapi kalau mau ngobrol, mau dekat, canggung tidak? Kenapa? Jangan ketemu ya. Makanya penting ayah bunda ya, monggo silaturahmi, bawa anak-anak ya, bawa anak-anak. Sekarang kita mau ke paman, insyaallah nanti malam Ahad kita mau silaturahmi ke rumah bibi ya. Insyaallah nanti Ahad pagi kita mau silaturahmi mampir di sana. Itu ada nenek di sana, ada kakek, ada siapa ya, masih ada hubungan sambung ya. Ketemu sekali saja kan anak itu ada. Ya, ketemu sekali saja kan anak itu ada. Kalau kan anak ada. Ketika kita sudah meninggal, sudah tidak ada, anak-anak kita akan menyambung. Saya pernah diajak ibu, saya pernah diajak kakek nenek ke sana ya. Ini pentingnya kita untuk diajak tadi ziarah. Salah satu bentuk silaturahmi adalah
ziarah. Kalau tidak mampu ya nggak apa-apa. Ya bisa tadi dengan harta, ya bisa dengan kebaikan apapun, bisa dengan berdoa, bisa dengan sekarang bisa telepon, bisa WA, alhamdulillah. Tapi kalau bisa kunjungan, bisa ziarah. Ziarah itu kunjungan, tadi silaturahmi langsung ketemu langsung ke rumah langsung, alhamdulillah. Anak-anak punya kenangan. Ya, anak-anak punya kenangan, diajak ke paman, diajak ke bibi, ya, dan seterusnya. Kalaupun teman juga, coba perhatikan, di antara silaturahmi, di antara bakti, di antara bakti kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua, itu menyambung sahabat-sahabatnya orang tua. Ini termasuk bakti kepada siapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Apa itu? Ya, iya menyambung, tetap menyambung persahabatan walaupun orang tua sudah meninggal, bapak ibu kita sudah meninggal, tapi kita tahu teman ibu saya itu ada 3, ada 4, satu di sana, satu di sana, itu tetap sambung. Maka itu bakti sama orang tua. Kita punya ayah sudah meninggal, teman ayah masih ada 2, teman dekat ayah itu masih ada 2, dulu ada 3, satu sudah meninggal, 2 masih ada. Maka Anda sebagai anak saya akan sambung, ya. Maka menyambung teman ayah itu bakti pada ayah. Nah, ini kalau anak-anak biasa kita ajak, ayo main ke teman ayah, ayo main ke sahabat ayah, ya. Seperti itu terbiasa. Oh, ini teman ayah. Kalau ngobrol asyik, kalau ngobrol dekat, sudah, ya. Anak pun melihat, menyaksikan, oh ini teman bapak, oh ini teman ibu, ya, seperti itu. Usahakan ada, ya, anak itu dibawa sehingga apa mereka terbiasa. Jadi ayah bunda rahimahullah, saudara kandung tapi jarang ketemu, jarang diajak ziarah, anak-anak juga agak canggung, ya. Kalau sekarang sudah biasa dengan kajian atau pengajian keluarga, ya, ayah bunda, pengajian keluarga dihidupkan, itu salah satu yang menghidupkan silaturahmi, ya. Ya, masih keluarga kalau belum bisa besar yang kecil saja. Kita 4 bersaudara, 5 bersaudara, semua sudah punya anak-anak, sudah punya 7 misalnya. Coba direbut, ayo kita pengajian keluarga kajian. Tidak harus makan besar, ya, tidak berat, cukup misalnya dan teh saja. Yang penting kita ketemu, kita bisa duduk. Mungkin ada, ya, wasiat dari keluarga siapa yang bisa, atau mungkin mau menghadirkan guru misalnya, ustaz misalnya, sehingga bisa ngasih wasiat setengah jam, ya, misalnya. Ini insya Allah kalau sebulan sekali saja diadakan, 2 bulan sekali, masya Allah, anak-anak biasa ketemu, biasa lihat, saling tahu, ngobrol dekat, yang kecil main dengan yang kecil, alhamdulillah nyambung, ya, ayah bunda. Seperti itu bisa nyambung, ya. Jadi usahakan ada waktu untuk keluarga, usahakan ada waktu untuk jumpa dengan keluarga. Insya Allah anak-anak yang meneruskan, ya, seperti itu. Ini ayah bunda rahimahullah, di antara keutamaan silaturahmi, ya, selain tadi yang dalam hadis kita memanjangkan umur dan meluaskan rezeki, di antaranya adalah kemudahan di dalam urusan dunia, ya, kemudahan di dalam urusan dunia. Kesimpulan, ya, orang-orang yang sukses dalam dunia banyak kesimpulannya. Di antara kesimpulan besar itu ternyata relasi. Ayah bunda, orang sukses dalam usaha, ya, dalam usahanya, dalam bisnisnya, di antara yang memudahkan untuk sukses apa itu? Menyambung relasi, ya. Semakin banyak teman, semakin banyak sahabat, ya, semakin banyak relasi, masya Allah, ya, semakin luas rezeki, ya, alhamdulillah. Itu gambaran kenapa silaturahmi gak meluaskan rezeki, ya, karena memang seperti itu. Tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ya, anfik yunfaq alaih, hendaklah kalian berinfak, maka Allah akan berikan infak untuk kalian. Ya, silaturahmi semua kebaikan ada di dalamnya, ya bunda, ya. Maka alhamdulillah, seakan silaturahmi mengurangi waktu, seakan menyita waktu, tapi jangan, harus diluangkan, ya, harus diluangkan untuk bisa kunjungan, untuk bisa ketemu, ya, apa yang bermanfaat, khususnya yang ini, agar tidak hanya kita, tapi anak-anak juga mereka saling kenal, mereka saling tahu, ya, mereka bisa dekat, saling ketemu, saling ngobrol. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi tersambung. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, silaturahmi di antara sebab masuk surga.
Ya, silaturahmi di antara sebab masuk surga. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilu ar-rahim. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis Abu Ayyub al-Ansari, ya, seorang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan jalanku menuju surga. Dalam hadis Abu Ayyub al-Ansari, ada seorang yang bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan jalan menuju surga. Apa yang Rasulullah katakan? Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, engkau menegakkan sholat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat. Ya, yang keempat, silaturahmi. Yang keempat, silaturahmi. Ini ayat Buddha rahimahullah. Ya, demikian silaturahmi mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, silaturahmi itu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah rahimahullah. Kalau dari sisi agama, silaturahmi itu menguatkan agama. Kita silaturahmi ternyata sampai di rumah paman, ternyata paman orang soleh, rajin ibadah, sedang puasa. Misalnya kita ziarah pas hari Kamis misalnya, ternyata sedang puasa misalnya, maka ada nilai puasa dalam diri kita dan keluarga kita. Paman rajin puasa, ada keinginan, ayo kita juga rajin puasa. Karena apa? Karena silaturahmi. Ini ayat juga rahimahullah, sehingga kebaikan dalam keluarga itu bisa merata, bisa sampai kepada keluarga karena sebab silaturahmi. Ayat juga rahimahullah, silaturahmi menambahkan pahala. Ya, silaturahmi itu menambahkan pahala. Timbangan pada hari kiamat semakin berat. Salah satunya karena apa? Niatan silaturahmi. Seorang datang dalam perjalanan ditemui oleh malaikat yang diutus Allah. Kemana hendak pergi? Kepada saudaraku yang ada di kampung sebelah, yang ada di negeri sebelah. Untuk apa? Adakah dunia yang kau raih, dunia yang kau inginkan? Yang mengatakan tidak, aku ingin ziarah, aku ingin mengunjungi karena Allah. Maka Allah mengabarkan kepadamu, sungguh Allah ridho kepadamu, sungguh Allah mencintaimu. Ini jamaah rahimahullah. Kalau menyambung persaudaraan saja begitu besarnya pahala, apalagi menyambung silaturahmi. Baik, sampai di sini ayat mudah rahimahullah yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.